ya langsung keluar ya sinyalnya. Oke, jadi transparan kece ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Haida Teknisi, dan bagaimana sobat semua? Baik-baik saja ya. Ini di sini ada Redmi 8A Pro, sinyalnya itu tidak keluar ya. Padahal untuk kartu SIM-nya itu sudah terdeteksi, tapi sinyalnya tidak muncul. Ini sudah coba saya lakukan flashing tapi masih tetap ya. Coba kita cek bintang pagar 46 36 pagar bintang, lalu kita masuk ke telepon dan di sini statusnya radio nonaktif. Bisa jadi ini IC WTR-nya ya. Jadi untuk IMEI-nya juga aman, ada IMEI-nya keluar. Oke, jadi di sini kita akan lakukan penggantian IC WTR karena memang sinyalnya ini benar-benar nggak ada sama sekali ya. Oke, di sini saya gunakan IC WTR 2965 ya. Ini persamaannya banyak, kita bisa langsung ganti menggunakan IC baru. Oke, di sini akan kita bongkar terlebih dahulu handphonenya. Untuk pembongkaran Redmi 8A Pro ini cukup mudah ya, jadi tidak perlu blower untuk membuka casingnya, kita cukup menggunakan alat pembuka casing aja. Ini skrupnya kita lepas semua, kita cabut mesinnya dari tatakannya ya. Dan di sini kita lepas juga kameranya untuk berhati-hati agar kameranya itu tidak terganggu atau juga tidak kotor. Dan HP ini masih segel ya, jadi ini belum pernah dibongkar sama sekali, dan posisi IC WTR itu ada di kaleng ini ya. Oke, kita akan masuk ke mode mikroskop untuk melepas kalengnya. Nah, di sini sudah kita masuk ke mode mikroskop. Kita tutup dulu konektor bawah kaleng ya, agar tidak leleh atau tidak rusak ketika kita melakukan pencabutan kaleng. Nah, di sini saya melakukan pencabutan menggunakan blower karena lebih aman ya menurut saya. Kalau langsung kita congkel atau menggunakan tang itu resiko merusak layar bagian atas PCB ya. Jadi kalau kita gunakan blower ini juga harus cukup sabar, karena nanti akan kita lakukan pemasangan kembali untuk kaleng penutup mesinnya ya. Jadi di sini saya gunakan setelan panas 400, anginnya itu 2 ya. Jadi kita tembak blower secara menyeluruh, mengeliling, sambil kita angkat sedikit demi sedikit ya, hingga timah yang ada di kaleng memang benar-benar meleleh. Baru kita lakukan pengangkatan perlahan-lahan ya. Jadi tidak langsung kita congkel, tapi kita lakukan perlahan-lahan untuk menjaga lapisan layar bagian atas dari mesin Redmi 8 ini. Oke, di sini untuk pencongkelan bisa gunakan pinset atau pisau IC yang tajam itu ya, untuk mencongkel sedikit demi sedikit pinggiran dari penutup mesin ini. Jadi caranya seperti ini ya, kita kasih fluk, kita tembak blower lagi, kasih fluk lagi. Untuk panasnya jangan sampai berlebihan. Nah, ini sudah mulai bisa diangkat sedikit demi sedikit ya. Ini ini sudah mulai terangkat, dan kita tinggal kita lepas. Dan ini sudah terlepas untuk penutup kaleng dari
bagian IC yang akan kita eksekusi ya, yaitu IC WTR. Nah, ini IC WTR-nya. Oke, saya perdekat. Nah, di sini kita akan langsung cabut. Kita kasih flux, lalu kita tembak blower ya. Untuk blower ini, untuk pencabutan IC saya di setelan 375 dengan anginnya itu 1,5. Oke, kita lakukan cara mengeliling searah jarum jam ya, sampai IC-nya ini bisa digoyang lalu akan kita lepas. Jangan dipaksa kita cabut ya, karena akan merusak pin konektor antara IC ke mesin ya. Itu sangat berbahaya, jadi kita harus lakukan secara sabar dan perlahan-lahan. Di sini saya tambahkan flux lagi, lalu saya tembak blower lagi ya. Jadi untuk pencabutan IC harus benar-benar timahnya itu meleleh semua. Atau kita bisa mengecat dengan cara kita goyang sedikit, kita senggol ya. Kalau sudah bisa disenggol IC-nya, maka kita angkat itu aman. Ini masih belum bisa, jadi sabar, kita lakukan perlahan-lahan. Oke, kalau sudah bisa dilepas ya. Kalau sudah bisa digoyang itu bisa dilepas. Nah, di sini kita akan bersihkan dulu sisa timahnya menggunakan Goldwick solder ya. Saya sering upload video tentang penggantian IC WTR 2965 ini ya. Kalian bisa tonton, linknya ada di pojok kanan layar. Oke, di sini kita gunakan Goldwick dengan solder. Solder kalau bisa di setelan yang paling panas ya, supaya timahnya ini lebih mudah untuk kita angkat. Untuk pengangkatan timah ini atau menggunakan Goldwick, kita lakukan perlahan-lahan ya. Kita kasih flux agak banyak di bagian Goldwicknya supaya timahnya ini mudah meresap ke Goldwick ya. Kalau soldernya kurang panas atau flux yang kita gunakan itu kurang bagus, alhasil nanti Goldwicknya akan menempel di pin out IC. Nah, seperti ini nempel ya, tapi nggak apa-apa, kita jangan cabut, tapi kita panasi lagi dengan solder supaya dia mencair timahnya. Kalau belum bisa dicabut, jangan kita paksa cabut ya, karena nanti akan berbahaya bagi pin outnya. Kita tambahi flux aja, lalu kita panasi dengan solder kembali. Nah, ini solder mata soldernya sudah minta ganti ya, jadi kurang panas dia. Oke, saya kasih tambah flux lagi. Nah, kalau sudah bisa kita geser, aman ya. Masih ada timah yang menggumpal ini ya, akan resap pakai Goldwicknya. Kita maksimalkan. Video ini sengaja tidak saya percepat atau saya skip supaya teman-teman bisa tahu pengerjaan dari penggantian WTR ini ya.
Jadi buat yang memang punya keahlian servis, semoga makin lancar, makin mahir dalam mengerjakan perbaikan handphone ya. Buat teman-teman yang bukan mekanik servis, ya memang prosesnya seperti ini, jadi jangan diremehkan pekerjaan kita ya. Saya sering menemui user di luar itu kadang suka meremehkan. Padahal kalau mereka lihat proses pengerjaan ini juga heran ya. Karena prosesnya juga selain membutuhkan alat khusus juga rumit dan butuh ketelatenan yang tinggi ya. Untuk penggarapan IC sendiri ini butuh kursus teori dan juga praktek ya. Jadi dulu saya itu sering nombok ya, atau gagal ketika melakukan perbaikan IC. Itu sangat sering dulu ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sedikit pengalaman dan bisa saya share ke teman-teman apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan saat melakukan penggantian IC. Termasuk itu tadi ya, kendala yang paling sering itu pencabutan IC, pembersihan timah, itu harus sangat berhati-hati. Nah di sini ini saya keringkan dari sisa fluk ya. Saya bersihkan menggunakan thinner, lalu kita sembur blower sedikit supaya itu kering, mesinnya kering. Dan ini kita lanjut ke proses pencetakan kaki IC ya. Jadi IC WTR yang baru itu tidak langsung kita pasang, namun kita cetak ulang kaki IC-nya supaya lebih mudah ketika pemasangan ya. Jadi kalau timah bawaan dari IC itu kadang ada yang keras, ada yang menempelnya tidak bisa sempurna. Jadi kita akan lakukan pencetakan menggunakan timah pasta. Nah di sini timah pasta yang saya gunakan ini adalah dari Sunshine ya. Dan ini lebih cepat meleleh dan juga kadar fluknya itu lumayan tinggi ya, jadi lebih mudah kita lakukan pemasangan ke mesin. Di sini kita presisikan dulu untuk timah pastanya supaya merata ya. Oke, langsung kita tembak blower dengan setelan panas 260, sudah cukup bisa melelehkan timah yang ada di plat cetakan IC ya. Oke, jika sudah bisa kita cabut IC-nya, kita bersihkan dulu. Dan ini hasilnya ya, kita akan bersihkan dulu dari itu sisa-sisa butiran timah pasta tadi ya, supaya tidak terjadi short atau konsleting di area pin out IC-nya. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kita bisa lakukan pemasangan ke mesin ya. Di sini saya kasih fluk sedikit
untuk menjaga IC-nya tidak lari kemana-mana ya. Jadi kadang itu kalau kena anginnya blower itu IC-nya suka lompat ya. Jadi kalau kita kasih fluk dia sedikit tertahan, tapi jangan banyak-banyak fluknya karena bisa malah susah nanti ya. Jadi malah lari kemana-mana dia, bergeser ke sini ke sana, nggak bisa presisi. Jadi kalau fluk itu sedikit aja untuk menjaga posisi dari IC-nya. Kita presisikan, kita posisikan dulu ya, jangan sampai salah posisinya. Ini biasanya ada penanda di bagian pojok IC itu, biasanya juga kita lihat dulu sebelum pencabutan. Jadi ketika pemasangan kita sudah tahu di mana titik yang benar ya. Tapi kalau dilihat dari pinnya IC itu sudah kelihatan. Tapi ada beberapa IC yang full pin atau timahnya itu full, jadi tidak ada rongga atau pola. Jadi kita harus memperhatikan posisi titik pasangnya IC ini ya. Kalau salah maka juga tidak akan berfungsi. Ini sudah saya tempelkan dan saya presisikan ya. Oke, saya lihat dulu dari sisi kanan kirinya. Kalau sudah kita rasa presisi, maka kita bisa lakukan pembloweran ya. Oke, di sini saya blower sebentar untuk merekatkan sebagian kecil dari timahnya ya. Mungkin sekitar 5 atau 3 detikan. Setelah keras kita kasih fluk lagi di bagian atasnya. Baru kita tembak penuh dari IC WTR ini ya. Ini kita tembak penuh searah jarum jam ya, sampai benar-benar IC-nya itu semua meleleh di bagian bawah. Nah, itu sudah bisa kita geser posisinya. Kita presisikan dulu sampai dia nanti memposisikan dirinya sendiri. Tembak blower lagi. Nah, kalau sudah bisa kita senggol sedikit dia bergerak, lalu kembali ke posisinya, itu artinya sudah pas ya. Jadi kita bisa lakukan pemasangan mesinnya, kita rakit kembali. Nanti akan saya pasang penutupnya. Nah, oke, di sini penutup kalengnya sudah saya kembalikan dan juga ini kita akan tes. Kita lakukan pengetesan sinyalnya ya. Oke, antenanya jangan sampai lupa untuk dipasang. Oke, semua konektor sudah terpasang dengan baik. Kita tutup dulu ya, karena ini ada anten di penutupnya, ini ada antennya ya, jadi harus kita pasang. Ini saya bersihkan dulu untuk lensa kameranya, karena tadi mungkin terkena debu atau kotoran ya. Jadi kita antisipasi, kita bersihkan dari debu-debu supaya nanti kameranya nggak ngeblur. Jadi kasus awal HP ini itu setelah dilakukan update ya, menurut kata usernya itu habis diupdate, lalu sinyalnya tiba-tiba hilang. Selang beberapa hari setelah diupdate sinyalnya hilang. Jadi sudah coba saya lakukan flashing, masih tetap.
Nah, kita bisa cek ke bintang pagar 4636 tadi. Kalau statusnya radio nonaktif, itu bisa jadi kemungkinan besar adalah IC WTR-nya yang bermasalah. Kenapa begitu? Karena juga dilihat dari faktor usia HP-nya sendiri juga ya. Kalau pemakaian biasa atau ya standar lah, itu kadang bisa sampai bertahun-tahun ya. Tapi kalau saya lihat dari profil usernya kemarin itu, karena dia jualan online, maka mungkin HP-nya juga lelah ya. Nah, di sini sudah keluar ya sinyal 4G-nya dan sinyalnya itu full. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.